Ini sebenarnya kejadian yang biasa terjadi. Itu disebabkan oleh ada dua fenomena alam yang sekaligus terjadi di waktu yang bersamaan. Yang pertama adanya topan Amphan di Semenanjung India. Dia bergerak ke arah timur dengan kecepatan 50 knot. Dengan kecepatan 50 knot itu di sumbernya dapat menimbulkan gelombang sampai setinggi 5-7 meter. Dan terus itu bergerak ke arah timur sampai ke Australia. Sehingga pada gerakan tersebut itu tentunya melewati wilayah laut di selatan Indonesia, dalam hal ini lewat Bali dan Lombok juga terdampak juga. Yang kedua, fenomena kedua adalah terjadinya tide spring, yaitu naiknya air laut atau pasang surut yang memang di daerah tersebut itu tunggangnya cukup tinggi, antara 1,2, biasa normalnya 1,2, dan saat ini adalah memang sedang yang tertinggi karena adanya pengaruh bulan purnama itu sampai dengan 1,5. Jadi bisa dibayangkan pada kondisi air sedang naik-naiknya, di sini ada hempasan topan dan ombak yang lanjutan dari ombak yang menuju ke darat, sehingga akan lebih menaikkan lagi, ditambah dengan hembusan angin yang dari sumber topan tersebut, sehingga ini menimbulkan kita lihat di hempasan di pantai yang sangat mungkin bagi masyarakat cukup mengerikan, tetapi sebenarnya itu hal yang normal biasa saja. Secara ilmiah ini bisa dibuktikan, dan ini terjadi yang boleh katakan rutin saja. Jadi lanjutan dari topan Amphan setelah dia luruh di Bangladesh, itu kemudian muncul lagi topan mangga yang dia berlanjut sampai ke Australia, yang kemudian dampaknya adalah ke wilayah Indonesia. Masyarakat tidak perlu takut sebenarnya, asal pada kondisi seperti itu jangan dekat-dekat dengan pantai saja gitu, karena ini tidak ada hubungannya dengan tsunami. Sekarang ini karena memang fenomena alam sekarang dengan adanya global warming gitu ya, jadi ini memang adanya pemanasan yang tidak merata, ini juga akan menimbulkan bibit-bibit topan. Jadi di mana di situ ada terjadi pemanasan muka laut yang tidak merata, maka akan terjadi tekanan yang rendah. Begitu tekanan rendah inilah yang memicu kemudian akan pergerakan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yang itu akan memicu adanya timbulnya badai. Dan badai ini bisa dia bergerak kalau adanya perbedaan tekanan udara yang signifikan antara satu tempat dengan tempat lain, dan bisa juga menjadi tetap dan akan bergerak ke atas. Itu juga yang sangat bahaya apabila ada kapal kemudian masuk ke lingkaran itu, dia bisa keangkat gitu. Di wilayah daerah kita relatif antara 10 derajat utara 10 derajat selatan, lintang utara lintang selatan itu relatif sebenarnya aman, karena badai-badai yang besar itu biasanya relatif daerah subtropis sampai ke atas itu. Kalau di kita relatif sebesar-besarnya badai di kita relatif masih sebenarnya, kalau saya sebagai seorang pelaut itu masih surganya pelaut lah. Tidak perlu panik saya kira ya, karena itu adalah faktor alam. Pasang tinggi itu usahakan ya, kalau memang tidak ada aktivitas kegiatan di kepentingan di pantai, menjauh saja. Kita punya alat yang tetap tide gauge itu yang kita pasang, ada 10 titik sementara ini di seluruh Indonesia di tempat-tempat yang memang relatif penting. Kemudian yang lainnya adalah kita akan juga ukur, ada kerjasama dengan miliknya BIG, mereka ada punya kepentingan, dan kita bisa ambil data dan kita olah di sini. Jadi kita Pushhidros ini setiap tahun menerbitkan buku namanya buku pasang surut dan arus pasang surut. Jadi kita akan ukur tentang arusnya dan juga naik turunnya. Jadi dan itu setiap tahun di seluruh kota di Indonesia, khususnya di pantai, kita punya daftarnya, dan hitungan itu insya Allah akan sangat akurat karena kita hitung itu per satu kuantan. Jadi untuk merata-ratakan setiap dalam satu bulan itu kita amati, dan itu akan memberikan suatu hitungan untuk perhitungan dalam satu tahun.